Jadi kemarin-kemarin gue lagi bingung pengen nonton apa. Dan kalau bingung, ya otomatis gue langsung ke My Anime List. Pas gue lagi lihat-lihat anime season lalu, gue jadi keinget sama satu anime yang pengen gue nonton. Namanya Heike Monogatari. Akhirnya gue nonton kan, dan baru nonton satu episode, gue langsung jatuh cinta sama anime ini. Mungkin lu nggak yakin kenapa anime ini bagus banget. Jadi biar gue meyakinkan kenapa ini harus lu tonton. Ceritanya berlatar di Jepang pada Heian period atau di tahun 794 sampai 1185 Masehi. Yang dimana pada masa itu klan Heike berkuasa di Jepang. Kita ngikutin cewek yang bernama Biwa. Dia punya mata yang bisa lihat ke masa depan. Pas dia nggak sengaja menghina klan Heike, bapaknya sendiri harus bayar itu dengan nyawanya. Nggak lama kemudian, Shigemori, anak paling tua dari kepala klan Heike, bertemu dengan Biwa, di mana Biwa langsung ngasih tahu kalau Heike bakal runtuh. Di era ini terdapat banyak sekali ketegangan militer dan perebutan kekuasaan yang kelihatannya dapat berakibat perang. Shigemori sendiri berharap bahwa dia bisa mencegah kehancuran Heike. Anime ini merupakan adaptasi dari buku yang ditulis pada zaman yang sama dan bercerita tentang perang antara klan Heike dan klan Genji untuk kekuasaan di Jepang. Dari sinopsis dan adaptasinya, gue langsung tertarik buat nonton dan cari tahu ceritanya, karakter, dan budayanya. Kita selain mengikuti Biwa, juga melihat keadaan dari karakter lain seperti Shigemori, adiknya yang bernama Tokuko, bapaknya yang bernama Kiyomori, dan masih banyak lagi. Cerita di anime ini menarik tapi juga tragis banget, karena Biwa tahu bahwa klan Heike bakal runtuh, tapi dia sendiri nggak bisa ngapa-ngapain dan dia terlalu takut untuk melihat ke masa depan. Jadi dia cuma bisa lihat klan Heike dan orang-orangnya di mana dia sudah deket pada menderita sampai akhir. Jujur gue nggak ngira kalau ceritanya bisa ngena banget sampai bikin gue nangis. Karakter di anime ini pada menarik karena mereka semua menurut gue terasa asli. Mereka punya impian, mereka berjuang, tapi ada juga saat dimana mereka lemah, nggak bisa ngapa-ngapain dan juga putus asa. Contohnya adalah Koremori, anak paling tua dari si Shigemori. Dia sendiri dibilang penakut sama adiknya, tapi ketika dia harus mimpin perang, dia berani melakukannya. Tapi di salah satu perang yang dia pimpin, pasukannya banyak sekali yang meninggal. Karena itu dia menyalahkan dirinya sendiri dan sampai putus asa. Atau Biwa yang awalnya gak mau lihat ke masa depan karena takut, akhirnya menerima kalau itu gak bisa diubah dan sedia menyaksikannya dari awal sampai akhir. Selain cerita dan karakternya yang bagus, yang pengen gue kasih tahu selanjutnya adalah openingnya. Ini openingnya enak banget, bukan cuma lagunya doang yang enak, tapi animasinya juga bagus. Jadi selama 11 episode gue gak pernah nge-skip openingnya. Bisa dibilang gue menemukan band baru dari denger lagu ini. Nah, terakhir adalah gambarnya. Selain cerita yang membuat gue tertarik, gambarnya ini juga berpengaruh pada keinginan gue ingin nonton. Karakternya digambar lumayan beda dengan anime modern pada biasanya. Jadi kelihatan menonjol dan unik. Tapi bukan berarti mereka jelek, enggak. Justru bagus banget mereka penggambarannya untuk setiap karakter. Gue juga suka banget sama backgroundnya karena mereka pakai warna yang kalem. Dan karena pakai warna itu jadi nggak mencolok dan kelihatan natural. Jadi singkatnya apa? Singkatnya adalah gue suka banget anime ini. Cerita, karakter, gambar, musik, dan lainnya itu sempurna. Mungkin yang gue bilang kurang sempurna itu lagu endingnya. Karena lagu openingnya enak, tapi lagu endingnya sendiri gue biasa aja, jadi biasanya selalu gue skip. Selain itu, ini anime bagus banget. Tapi cukup sampai situ gue kasih taunya. Sekarang giliran lo buat nonton anime ini dan kasih tahu apakah menurut lo bagus atau enggak. Ya, sekian sampai situ dulu. Jangan lupa untuk like dan subscribe.